Jadi medali pertama Indonesia itu di Olimpiade itu dari panahan, Pak. Salam olahraga. Jaya. Depok. Unggul. Alhamdulillah. Ya, Mbak Yasmidar ya. Yasmidar apa Mbak? Yasmidar Hamid, Pak. Yasmidar Hamid ya. Iya. Yasmidar Hamid. Saya biasa manggil Mbak Ami ya. Siap. Panggilannya akrab Mbak Ami ya. Coach Ami. Mbak Ami aslinya mana Mbak Ami? Kalau asli Bapak orang Bugis, Ibu orang Jawa Timur. Oh, ada Jawanya juga Iya, ya. Pak. Saya kira sepenuhnya Sulawesi Selatan ya. Enggak. Bugis, Jawa Timur. Jawa Timurnya mana? Blitar, Kediri, Pak. Oh, iya iya iya. Lahir? Lahir di Makassar. Oh, lahir di Makassar. Siap. Dapat asli Makassar kan lahir di sana. Jadi Bapak Makassar, Ibu? Bapak Bugis, Oh, Bapak yang Ibu Jawa Timur. Bugis ya? Iya. Bapak Bugis, Ibu Kediri, Blitar, Jawa Timur. Ya Mbak Mi, Mbak Mi kan dikenal sebagai orang panahan. Siap, Pak. Baik dulu pernah jadi atlet, kemudian sekarang alhamdulillah jadi pelatih di Depok ya. Iya, Pak. Ketika latihan panahan dulu di mana Mbak Mi awal-awalnya? Awal-awalnya itu memang Ami itu dari keluarga panahan, Pak. Oh memang Jadi, keluarga. Siapa? Bapak itu awalnya kan tahun 50-an 60 itu Bapak memang atlet panahan. Oh, atas nama Belum, waktu itu masih di Jawa. Waktu itu beliau masih sekolah di Bandung. Oh, Bandung. Terus pulang ke Makassar, Bapak bikin di Makassar. Akhirnya kalau dulu kan panahan itu dianggap sebagai olahraga keluarga ya, Pak. Iya. Jadi cuman keluarga kita aja yang semua di ini. Akhirnya muncul om saya. Oh, Om juga. Iya. Om, kalau Om juga di mana? Di Bandung juga? di Makassar, Pak. Di Makassar. Jadi kalau dulu di Makassar itu orang taunya itu panahan itu cuma ada 2 keluarga, Kusuma Wardani sama keluarga Rukimin. Mbak Mi yang Rukimin, Pak. Rukimin ya. Kusuma Wardani di mana di sana? Iya, yang peraih medali Olimpiade. Oh. 3 Sri Kandi. Kan orang Sunda itu ini. Suaminya orang Sunda, Pak. Suaminya orang Sunda. Oh, gitu. Terus kalau mbakku sendiri dia orang Bugis. Iya ya. Kayaknya memang kecenderungan pengaruh jadi keturunannya ikut olahraga yang sama itu sering juga ya pada panahan ya atau pada olahraga lainnya. Itu lebih karena apa ya? Karena soal alat dan Ya, sebagainya benar. itu mana tuh? Mungkin lebih banyak ke alat kali ya, Pak ya, karena kan kita tahu tuh panahan itu kan yang alatnya ya lumayan lah harganya ya, Pak. Mungkin dari segi itu juga. Iya. Pada zaman itu kan juga banyak orang belum tertarik sama panahan. Mungkin karena kita panas-panasan, takut hitam, apalagi perempuannya, Pak. Oh iya ya. Latihan di lapangan soalnya terbuka Iya. ya. Umumnya latihan panahan tuh di tempat terbuka ya. Tempat terbuka. Kalau zaman dulu mah kita di tempat terbuka, Pak. Nggak ada indoor ya? Belum ada indoor. Kecenderungan atau tren indoor tuh mulai kapan emang? Tahun 90-an deh, Pak, itu masih 90-an baru ya? Akhir-akhir ini juga baru. Kalau dulu kita masih jadi enggak pernah sama sekali kita ngikutin waktu zamannya Ami masih atlet nih. Untuk indoor kita belum pernah ikut. Belum pernah ada pertandingan indoor gitu ya. Dari kalau di luar sih emang udah sering, Pak, cuman kita belum pernah. Iya ya. Mbak Ami sendiri mulai latihan panahan kecil waktu masih di mana? Di Makassar, Di Makassar, tahun 1984 84 udah mulai Iya. atau baru mulai latihan Baru panahan mulai tuh. 85. Itu ketika kelas berapa itu? Awalnya itu SMP kelas 1. SMP kelas 1 ya. Alhamdulillah terus udah bisa ikut kejurnas 86. Oh, iya. 87 prapon pertama kali. 87 prapon. Iya. Waktu itu sudah masih di Makassar Masih atau di sudah Makassar, di Pulau Pak. Jawa? Masih di Makassar. Prapon ya. 2000 setelah PON Surabaya baru Ami pindah ke Jawa. PON Surabaya tahun 2000. Jadi Setelah- Mbak Ami pernah ikut PON? Alhamdulillah
ikut PON dari PON 89 sampai terakhir 2012. Oh gitu ya. 89 sampai 2012 berarti berapa kali PON, Mbak? 2 atau 3 kali tuh? 89 89 ya? Iya. Oh iya. Wah lama sekali ya. Sudah luar biasa. Kan 4 tahun sekali ya Pak. Iya ya. Waktu pertama kali ikut PON itu mewakili mana? Sulawesi Selatan Pak. Sulawesi Selatan. Siap. Atau setiap PON selalu Sulawesi Selatan? Terakhir dari PON 89 sampai PON 2000 itu Sulawesi Selatan. Sampai 2000. 2004 saya mulai udah bawa Jawa Barat sampai 2012. Itu kenapa pindah Mbak ke Jawa Barat? Ikut suami Pak. Oh, ikut suami. Siap. Bukan karena dipanggil-panggil Jawa Barat. Enggak Kami Pak. pindah sini. Enggak. Bukan ya? Iya. Iya ya. Jadi mulai latihan itu mulai SD ya. Iya. Kemudian terus dan sudah mulai ada event. Ketika pertama kali ikut pertandingan Mbak, itu kapan itu? Setelah berapa tahun latihan? Saya setahun latihan. Kita memang waktu itu kan atlet panahan itu sangat jarang ya Pak ya. Iya ya. Pertandingan juga itu cuman setahun sekali, itu ke Jurnas. Ya. Jadi setahun latihan 1985, 86 sudah mulai ikut ke Jurnas. Iya ya. Jadi setahun latihan baru. Setahun latihan ya. Iya. Iya ya. Nah, beberapa kali ikut PON, itu prestasi terbaik Mbak Ami itu untuk di PON apa Mbak? Prestasinya yang setiap PON alhamdulillah Ami dapat medali, tapi untuk medali emas Ami belum pernah dapat PON medali ya? emas itu belum Pak. Tertinggi apa? Perak? Perak. Perak ya? Iya. Beberapa kali PON Pak? Untuk perak? Berapa kali ya Pak, lupa Lupa ya? Oke. Alhamdulillah ya, artinya prestasi terbaiknya bisa sampai perak ya? Karena waktu zamannya Ami itu kan kita double round. Apa tuh Mbak? Double round itu jarak 70, 60, 50, 30 itu dua sesi. Sesi. Jadi di mana ada yang sudah tinggi untuk ini lagi kita agak sulit. Jadi kalau ada atlet yang sudah dapat posisi skor yang tinggi kita agak susah ngejar. Dan itu banyak didominasi pada zamannya Ami itu sama 3 Sri Kandi. Itu siapa aja Mbak? Kayana, Nur Fitriana dari DKI, terus Mbak Lili Sandayani Surabaya, dan Kusuma Wardani Sulawesi Selatan. Iya. Itu 3 Sri Kandi yang kemudian dibuat film itu ya? Iya. Iya. Dan faktanya memang mereka memang. Itu dari wilayah mana? DKI, Jawa Timur sama Sulawesi Selatan. Jawa Timur dan Sulawesi Selatan. Iya. Oh jadi yang Sulawesi Selatan siapa? Kusuma Wardani Pak. Kusuma Wardani ya. Yang dari keluarga itu tadi. Iya. Kata itu ya. Oh iya. Jadi alhamdulillah sudah pernah ikut PON. Saya dengar Mbak Ami juga pernah ikut SEA Games ya? SEA Games. Diberangkatkan ya? Siapa? Itu tahun berapa ya Mbak? SEA Games tahun 2005 Filipina 2005 ya? Iya. 2005. Asian Games 2006 Doha. 2006 Doha ya. Jadi Filipina dulu ya, jadi 2 kali Iya. berarti ya. Prestasi untuk di kedua SEA Games itu gimana Mbak? Kalau yang di SEA Games alhamdulillah kita yang Ami perorangan dapat perak. Kalah dengan temen setim sendiri. Oh, All Indonesian Final ya? ya? Siap. Iya. Kalau untuk Asian Games kita bergu itu peringkat 4. Peringkat 4 bergu. Iya. Iya. Yang di Doha. Doha ya, peringkat 4 alhamdulillah. Untuk menyaingi Korea susah banget Pak waktu itu. Waktu itu kayaknya Korea semua yang juara ya? Didominasi sama Korea Putra putri ya? Siap. Luar biasa. Itu kenapa Mbak? Memang Korea harus lebih dulu panahan atau gimana? Mungkin mereka cara berlatihnya mereka Pak. Sempat beberapa kali tim Indonesia, Ami dengan tim Indonesia itu latihan di Korea.
Oh ya. Melihat cara mereka itu benar-benar luar biasa, Pak. Terutama apa Mbak yang membuat mereka kok jadi beda? Luar biasanya itu di mana? Semangat daya juangnya mereka, Pak, untuk mengharumkan nama negara mereka itu benar-benar mereka akan melakukan apapun. Latihan mereka itu gila-gilaan untuk menjadi juara. Jadi motivasi mereka itu benar-benar luar biasa, Pak. Terutama dari latihan sudah kelihatan. Iya. Iya. Di latihan itu mereka serius banget. Seperti apa sih Pak? Latihan panahan itu seperti apa? Yang mungkin istilahnya gambarin ngapain aja sih gitu ya? Dilatih apa? Teknik apa yang dilatih? Fisik atau lebih ke di Korea, Pak? Di Korea lebih fisik atau lebih ke teknik atau bagaimana gitu? Semuanya, Pak. Mulai dari fisik, teknik, mental mereka. Mental juga ya. Jadi pernah sekali saya dihukum sama pelatih Korea. Waktu ngambil anak panah itu kita kan kebiasaan ngambil anak panah jalan sambil ngobrol ya sama teman. Oh gitu ya. Ngobrol. Nggak boleh. Kita ngambil panah nih, Pak. Jalan ngambil panah jarak 70 meter sambil ngobrol. Ngomong, kita cerita lah. Tiba-tiba sama pelatih dari jauh teriak, "Ami, Rina, kamu lari." Loh, ini kita salah apa? Udah disuruh lari keliling lapangan. Udah lari, kita balik. Ami tanya dong, "Coach, saya salahnya apa? Kenapa saya disuruh lari?" Saya bilang, "Ini latihan," katanya. "Kau ngobrol pada saat latihan, kamu gak akan fokus." Dalam hati saya, kan saya lagi ngambil panah, saya bukan nembak. Saya bukan pada saat di garis tembak, saya lagi ngambil panah, dan itu memang kebiasaan kita kan. Dia bilang, "Gak bisa, saya kasih waktu 1 jam kamu latihan, kamu harus fokus. Walaupun sambil jalan kamu ambil anak panah, kamu harus fokus." Gak boleh ngobrol, fokus tuh artinya jadi fokus itu mereka itu gini, walaupun lagi ngambil panah, mereka itu selalu mikirin teknik mereka. Tadi saya ngelepasin panah itu seperti apa, sambil berpikir rasanya seperti apa. Mereka gitu. Jadi 1 jam latihan mereka benar-benar fokus. Istirahat baru mereka ngobrol, cerita, ketawa apa. Seperti itu, Pak. Jadi langsung jadi malu sendiri. Ya, padahal di istilahnya nih ya, di atlet kita, hal itu hal yang biasa itu ngobrol ya. Benar. Di garis tembak pun kadang-kadang kita masih ngobrol. Di garis tembak pun masih ngobrol. Pernah saya sampai diketuk saya punya ini gara-gara gitu. Lagi saya cuma ngomong gini, liatin dong, saya punya hooking, coach. Sama di garis tembak langsung. Itu ngobrolnya ke coach. Nah, tetap ditegur ya. Jadi tetap aja harus. Karena kan waktu kita latihan di sana kan pelatih yang dari Indonesia cuma mengawasin. Iya. Terus pelatih Korea yang mengoreksi kita. Iya. Itu pada saat ngambil anak panah ya 70 meter itu jauhnya nggak boleh ngobrol. Kalau latihan apa lagi yang digembleng di sana tuh, Mbak? Fisik. Jadi fisik setiap seperti apa? Fisik itu VO2max-nya kita terus ditingkatkan. Jadi bangun tidur itu kita udah ada jadwal lari. Jadi lari pagi, jogging. Setelah jogging, sebelum nembak pun kita jogging. Setelah nembak pun kita jogging. Gitu. Terus kita disuruh visualisasi. Setiap saat itu kita harus visualisasi. Maksudnya gimana, Mbak? Visualisasi. Sebelum kita latihan menembak, itu kita visualisasi teknik dulu. Meditasi, kita ngebayangin tekniknya kita. Nah, terus udah kita nembak. Setelah sesi latihan selesai, kita diharuskan visualisasi lagi. Itu mau tidur pun kita dianjurkan seperti itu. Jadi seperti introspeksi gitu ya, atau kontemplasi. Dan Mbak Ami sendiri merasakan nggak model atau metode itu bermanfaat? Alhamdulillah, Pak. Perbedaannya itu jadi ini banget. Ya. Selama yang kita nggak pernah melakukan itu, terus kita lakukan, memang benar-benar beda banget. Beda dan ada perubahan ya, ada pengaruh ya. Iya. Terus kalau dari segi teknik kan tadi fisik, kemudian juga tadi. Kalau teknik sih pelatih Indonesia sama Korea itu sama, Pak. Hmm. Banyak yang sama ya. Cuman mereka mungkin
ada lebih memakai teknologi. Maksudnya gimana, jadi kita nggak punya teknologi itu. Jadi kayak latihan di coach Kim itu kita masing-masing atlet itu di syuting Pak, di videokan. Iya. Wah, jadi betul. Kamera itu dari atas, depan, muka, belakang, itu semua ada. Jadi apapun yang kita lakukan itu kelihatan semuanya. Contohnya Ami apa ya? Posisi ini. Ternyata Ami selama latihan itu agak bergeser ini. Jadi pada saat Ami rilis itu agak bergeser. Rilis itu lepas ya? Jadi pada saat Ami rilis begini, ini rahang agak bergeser. Jadi agak ada sedikit gini. Itu tidak pernah diketahui sama pelatih. Kalau nggak pakai kamera nggak ketahuan itu ya? Pas pada saat koreksi kita di TV, pada ketahuan semua tuh ininya bergerak begini. Akhirnya solusinya itu Ami disuruh katupkan gigi atas sama bawah harus ditutup. Jadi nggak ada pergerakan lagi. Geser. Itu contoh yang kecil pengaruh Pak kalau dari posisi ini. Jadi titiknya kan nggak sama. Iya. Kalau ada. Iya. Luar biasa ya, artinya teknologi itu bisa membantu memaksimalkan hasil atau prestasi ya. Iya. Kan di dalam panahan tuh ada beberapa jenis ya pertandingan, ada kompon dan sebagainya. Apa aja Mbak? Ada 3 ya? Sebenarnya kita ada 4 Pak. Ada 4 ya? Sama tradisional. Cuman terakhir PON Kalimantan itu tradisional diadakan, setelah itu udah nggak ada lagi. Jadi tradisional. Kalau internasionalnya itu kompon recurve. Kompon recurve. Iya. Terus satu atau 2? Satu kompon, terus recurve. Terus nasional itu yang standar bow. Terus tradisional itu yang semua dari bambu, tidak pakai visir, mereka pakai filling aja. Tapi itu udah terakhir diadakan itu PON Kalimantan. Iya. Dan itu hanya di Indonesia yang tradisional ya? Iya. Yang internasional? Yang internasional cuma 2. Oh 2? Yaitu? Recurve sama kompon. Recurve dan kompon. Tapi kompon itu belum dimasukkan ke Olimpiade. Baru sampai Asian Games. Yang sudah Olimpiade? Recurve. Oh recurve ya, kompon belum ya? Belum Pak. Iya. Jadi kalau kejuaraan dunia? Kejuaraan dunia kompon sudah ada. Kompon sudah ada. Ya. Nah Mbak Ami apa alatnya? Recurve Pak. Recurve ya? Siap. Ya. Recurve itu bisa berapaan harganya? Lumayan Pak. Kalau cuma limbs aja itu sekarang udah 11 jutaan. Racernya juga 10 juta. Limbs itu nggak bawa contoh ya? Iya, limbs itu benar. Mestinya tadi kita bawa ya. Iya. Limbs itu yang sayap. Kalau kita Indonesia bilangnya sayapnya. Terus itu 11 jutaan. Itu merek Hoyt yang terkenal ya Pak. Dan memang itu sudah. Oke Mbak Ami, kita lanjut ya. Siap. Tadi ada sedikit gangguan teknis. Tadi kita bicara tentang alat. Ya. Jadi Mbak Ami, jadi alat spesifikasinya recurve ya? Recurve Pak. Recurve ya. Dan itu dipertandingkan sampai tingkat Olimpiade ya. Nah, untuk di tingkat nasional Indonesia itu ada 4 tadi ya. Iya. Recurve itu sendiri, kompon, nasional ya. Tradisional. Sama sekarang ada berbo Pak. Oh berbo. Iya. Baru lagi nih ya. Berbo itu apa Mbak? Berbo itu kalau bedanya kayak seperti tradisi, tidak pakai visir. Cuma kalau tradisionalnya kita kan duduk. Biasanya istilahnya jamparingan. Iya. Kalau berbo enggak. Berbo berdiri sama kayak recurve, alatnya juga sama. Ada bisa pakai yang dari dalam negeri, ada yang dari luar. Itu bisa pakai fiber, anak panah bisa karbon. Itu kalau berbo. Tapi intinya tidak pakai visir. Visir iya. Visir itu kan visir alat kayak membidik gitu, alat membidik. Ya. Jadi polos aja gitu ya. Polos. Iya. Untuk jarak sama. Jarak kalau untuk berbo itu 50 meter. Oh, 50 meter ya.
jarak masing-masing alat itu untuk dipertandingkan beda-beda ya? Beda-beda. Kayak recurve berapa aja Mbak? Recurve kalau dulu masih kan ada double round, single round, terus Olympic round, ada seperti itu. Kalau sekarang itu lebih banyak itu cuman pakai 70 meter. 70 meter. Untuk recurve. Paling dekat 70 meter ya? Itu dipakai untuk recurve itu 70 meter mulai dari kualifikasi, aduan. Seperti itu untuk mempersingkat waktu Pak. Kalau hanya dulu, satu jarak aja. Dia bisa lebih jaraknya? Enggak. Kalau recurve putri itu yang kalau zaman dulu ya Pak ya, recurve putri itu 70 meter paling jauh, jarak terjauh itu 70 meter. Kalau untuk putra recurve itu 90 meter. Oh 90. Iya. 2 jarak itu ya? Iya. Oke. Kemudian kompon? Kompon sekarang 50 meter. Minimal? Jarak terjauhnya sama kayak putra putri di recurve sama. Kalau untuk single round. Iya. Jadi 50. 70, 60, 50, 30. Kalau single round. Tapi sekarang kan kebanyakan untuk mempersingkat waktu itu diambil jarak aduan. Jarak Olympic roundnya. Berapa tuh? Jadi kalau untuk kompon 50 meter, recurve 70 meter. Standar bow 40 meter. Standar bow 40 meter. Barebow 50. Barebow 50 ya. Ya. Jadi kalau yang ada di bawah itu misalnya standar bow nih 18 meter atau 30 itu apa? Itu untuk junior ya Pak ya. Itu biasanya cuma dilakukan pada kejuaraan open. Kalau kejuaraan resmi Perpani itu jarak yang kita ambil itu jadi kayak umpamanya Porda, Popda, PON sampai ke Olimpiade itu jarak yang seperti tadi yang kami sebutkan. Ya, oke. Baik Mbak Mi, jadi menarik memang olahraga panahan ini karena Indonesia juga sempat juara Olimpiade pertama Pak. Waktu itu siapa Mbak? 3 Sri Kandi, Nur Fitriana, Lilis Handayani sama Kusuma Wardani. Oh itu juara Olimpiade. Medali perak pertama Indonesia di Olimpiade. Perak. Iya. Nah kalau yang Donald Pandiangan itu Mbak? Kalau Donald itu mantan atlet juga ya Pak, tapi beliau itu pelatih dari 3 Sri Kandi. Kan pernah prestasi internasional juga. Iya. Tapi belum, kalau untuk SEA Games, Asian Games beliau sudah juara, tapi kalau untuk Olimpiade belum. Jadi medali pertama Indonesia itu di Olimpiade itu dari panahan Pak. 3 Sri Kandi itu. Iya. Itu pertama kali ya? Pertama kali, setelahnya itu baru menyusul bulu tangkis. Iya. Jadi medali pertama kali untuk tingkat internasional ya di Olimpiade dari Indonesia. Cabang panahan. Iya. Oke, dari 3 Sri Kandi. Kalau Donald Pandiangan tadi pada level pelatih. Pada saat itu beliau jadi pelatih 3 Sri Kandi. Tapi prestasi beliau ketika atlet sudah mendunia juga Pak, tapi pada level apa? SEA Games, Asian Games, kejuaraan dunia. Games. Oh ya, kejuaraan dunia bukan Olimpiade iya. Ya. Oh, itu bedanya seperti itu. Baik, Mbak Ami, Mbak Ami setelah jadi atlet itu jadi pelatih ya? Siapa? Itu mulai kapan Mbak Ami menjadi pelatih? Sebenarnya Ami itu jadi pelatih di Depok nih Pak ya. Di Depok ya? Di Depok itu pertama Ami masuk itu 2002. Jadi pada saat itu masih merangkap pelatih, terus atlet. Ketika sedang jadi atlet ya? Pada saat 2002 itu Ami juga masih pelatnas. Tapi kalau di Depok kami jadi pelatih untuk tim junior. 2002 ya? Tim junior? Iya. Iya. Karena waktu itu Depok kan 99 lahir. Iya. Sudah mulai ikut Porda ya? Udah mulai ikut Porda. Sehingga sudah mulai ada atlet panahannya. Siapa? Ada prestasi Mbak untuk atlet panahan Depok? Alhamdulillah. Di ajang Porda? Di Porda Indramayu, alhamdulillah kita juga juara di sana. Ada 6 medali emas tuh Pak untuk Porda. Total? Untuk cabang panahan aja ya Pak. Panahan aja? Ya, di Indramayu. Luar biasa. Kalau di Karawang itu kita ada 8 medali emas untuk Depok. Cabang panahan aja? Iya Pak. Berarti berapa emas yang lainnya tuh?
Karena kan rata-rata Depok masih 15 Jadi besar waktu itu memang medalinya itu banyak, Pak. Ami sendiri waktu di Karawang itu dapat 3 emas. Jadi memang medali banyak. Kalau sekarang kan medali itu yang diperebutkan itu kita cuma 2. Perorangan dengan beregu. Kalau dulu enggak, Pak. Jadi untuk perorangan sendiri itu kita bisa dapat 4. Mulai dari jarak. Jadi ada per jarak itu ada medali. Makanya itu yang kita perjuangkan. Mudah-mudahan karena kan pembinaan untuk Porda itu kan juga nggak sedikit ya, Pak ya. Berapa kali juga kami usulin ke Jawa Barat bahwa kita minta dikembalikan medali yang 30 lebih itu untuk dikembalikan. Jadi nomor-nomor pertandingannya kita minta supaya ada juga per jarak. Jadi jangan cuman pada yang aduan aja. Itu terlalu berat. Saya pikir persaingannya ya, Mbak ya. Iya, Pak. Padahal ini kan kita level bawah ya, Pak, tapi walaupun level bawah cuman pembinaan kan kita banyak juga. Maksud Mami level biayanya. Bawah? Maksudnya untuk tingkat pertandingannya kan kita Porda. Baru Porda. Kita berbicara Porda. Level terendah dari PON, SEA Games, tapi pembinaan itu sama seperti PON dengan SEA Games dari segi biaya ya, Pak ya, kita sama seperti itu. Atletnya sekian banyak juga. Iya, Pak. Artinya maksudnya Mbak Emi mungkin kalau seandainya nomor pertandingan lebih banyak, maka atlet punya kesempatan untuk meraih medali jadi, lebih banyak. Jadi mereka itu tidak akan putus asa gitu loh. Jadi kenapa enggak dikasih medali lebih banyak? Walaupun ada kebanggaan walaupun di PON-nya nanti itu medalinya memang cuma untuk perorangan aduan dengan beregu itu nggak apa-apa. Yang penting yang dibawa. Jadi untuk pembinaan itu bisa lebih ini lagi. Memperbanyak medali. Iya, Pak. Yang benar. diperebutkan sehingga peluang mendapatkan orang yang akan dapat lebih banyak. Iya, Pak. Kalau enggak kan cuma 4 ya. Iya. Perorangan putra, beregu putra. Perorangan putri, beregu putri cuma 4. Iya. Seperti itu ya. Ini sedang diperjuangkan. Siapa? Iya. Mudah-mudahan berhasil. Karena kan sangat positif menurut saya. Iya, Pak. Mungkin juga mudah-mudahan KONI Depok juga nanti membantu memperjuangkan itu nanti. Terlalu berat kalau untuk untuk tingkat pengcap. Kita pembinaan yang begitu dana kan juga kita nggak bisa banyak seperti tingkat nasional PON dengan ini kan, Pak ya. Itu terlalu berat. Mestinya penghargaannya juga agak lebih inilah. Kalau menurut saya ya, Pak ya, seperti dan itu. Dan juga ada begitu banyak atlet yang berlatih mempersiapkan diri. Soalnya biayanya tetap sama sih, Pak, biayanya. Betul. Untuk beli alatnya kan juga sama. Alat yang di PON sama Porda juga sama, Pak. Sama aja. Iya. Oke. Gimana Mbak, setelah menjadi pelatih, apa yang Mbak Ami rasakan tuh bedanya dengan jadi atlet? Bedanya banyak banget, Pak. Maksudnya gimana, Mbak? Pada saat jadi atlet itu kan saya egois untuk diri sendiri. Jadi apa-apa itu cuma saya doang, saya nggak mikirin orang lain. Saya cuma mikirin diri saya sendiri, gimana saya mesti nembak bagus, skor saya harus naik, itu aja. Tapi jadi pelatih itu kadang-kadang Ami merasa agak bersalah sama mantan pelatihku, karena Ami waktu Ami jadi atlet itu Ami orangnya yang agak egois, jadi kadang-kadang pelatih ngomong gini, saya bilang enggak, saya sukanya kayak begini. Merasa punya style sendiri ya. Saya suka agak melawan sama pelatih. Itu. Setelah saya jadi pelatih, saya ngerasain dapat atlet yang seperti itu. Langsung ngomong, ya Allah, ini mungkin karma. Waktu Bang Pandi sama Kak Dance masih hidup, saya kadang-kadang masih curhatan. Beliau masih suka ketawa. Kamu rasain sendiri kan, Mi, dulu juga kamu begitu gitu. Terus sampai saya bilang, saya harus gimana nih ngadapin gini? Ya udah, kamu harus lebih sabar. Iya. Soalnya kita kan di panahan itu lebih banyak menyangkut diri, hati ya, Pak ya. Dimana kita sedikit aja terganggu, kita punya suasana hati itu, hasil tembakan juga nggak akan bagus. Iya. Pengaruh sekali ya, suasana hati.
Benar. Ketika dengan kondisi tenang, rileks, Iya, gitu. Pak. Dengan ketika ada problem gitu. Iya. Ada banget. Itu baru pada suasana hati. Belum lagi mungkin watak atlet itu beda-beda ya. Iya, beda-beda, Pak. Itu juga berpengaruh terhadap apa Jadi, cara kita melatih. Setelah saya jadi pelatih, saya harus mempelajari tipe atlet-atlet saya masing-masing. Ini anak seperti apa, si A, si B itu seperti apa, dan untuk menangani mereka itu berbeda. Ada yang harus saya tekan, ada yang harus saya teriakin dulu baru dia bisa ini, ada yang nggak bisa, Pak. Ada yang mesti nggak bisa dikerasin ada yang mesti dibujuk, ayo pelan-pelan, ayo kita begini. Kadang-kadang juga akhirnya saya ngambil inisiatif, saya harus jadi teman mereka nih. Makanya kenapa saya nggak mau dipanggil coach. Oh gitu. Udah panggil kami aja deh. Iya. Jadi orang tuanya panggil kami, anak-anaknya juga panggil kami. Saya bilang panggil kami aja, ke kami, saya mau jadi kakak kalian, saya mau jadi teman kalian. Dan beda. Itu alhamdulillah dengan begitu saya bisa masuk ke ranah mereka, alhamdulillah. Iya. Banyak membantu, Pak. Di samping teknik kita ini kan juga kita harus masuk ke ininya, ke hati mereka. Iya. Ya? Karena itu tadi karena berharap ketika mereka latihan itu suasana nyaman hati mereka itu perlu atau penting ya. Jadi kadang-kadang kalau bertanding satu-satu atlet saya ituin, datangin, ngobrolin, udah kamu begini ya, nanti besok kamu seperti ini. Kita lebih banyak ngobrol kalau di luar jadwal kita nembak, latihan fisik atau teknik itu Ami lebih banyak ngobrol. Iya. Sama mereka. Untuk pendekatannya ya. Iya. Tapi Mbak dalam hal apa? Oke, dekat akrab dengan atlet ya. Tapi kemudian mereka disiplin nggak? Ada beberapa yang jadi dengan Ami kedekatan mereka ada beberapa atlet yang mungkin segan kali ya, Pak ya. Jadi disiplin mereka alhamdulillah. Tapi ada beberapa juga yang jadi merasa saya udah dekat sama kami nih. Saya oke lah, saya mau buat apa aja seperti itu. Nah kalau untuk atlet yang itu kadang-kadang kami kerasin. Iya. Jadi tapi saya nggak pernah marahin mereka di depan teman-temannya yang lain. Oh. Nggak. Negurnya ya. Jadi saya negurnya secara pribadi, panggil, saya ngomongin. Dan beberapa berhasil ya? Siap. Atau umumnya berhasil seperti itu? Alhamdulillah Pak. Iya. Kemudian artinya secara umum Mbak Mi merasakan lebih positif dengan cara seperti itu ya, pendekatan ke hati ya, ketimbang sekedar marah-marah di marah-marah di disiplin, ya. Tapi kalau menurut Mbak Mi secara umum ya, kan Mbak Mi pernah jadi atlet juga, merasakan bahkan alhamdulillah sampai dilatih waktu persiapan PON dan sebagainya itu sampai ke Korea dan sebagainya. Itu apakah apa yang Mbak Ami rasakan sebagai atlet ya, dengan kedisiplinan, teknik yang diberikan dan sebagainya, dibandingkan dengan anak-anak atau atlet kita yang sekarang, itu kira-kira gimana? Sama aja atau berbeda? Kalau yang saya rasakan ya Pak ya, kalau kita atlet zaman dulu itu kebanggaan untuk suatu untuk negara kita itu di atas segala-galanya Pak. Kebanggaan memperjuangkan negara? Iya, di atas segala-galanya. Jadi kalau zaman Ami dulu ya, jadi atlet itu kalau saya ngelihat kita nggak pernah sama sekali itu nggak pernah menyinggung soal bonus, soal apa, nggak pernah. Jadi Ami ikut pelatnas itu kita nggak pernah mikirin bonus. Maksudnya memang kalau yang sekarang seperti itu? Kalau yang sekarangnya kadang-kadang ada yang belum apa-apa udah bertanya. Nanya apa? Kami kalau saya di Depok, saya jadi atlet Depok, saya dapat apa? Itu yang dapat kadang-kadang. Apa tuh maksudnya dari segi finansial? Dari segi ya. Oh. Jadi kadang-kadang saya bilang, waduh, saya nggak bisa nih punya atlet yang kayak begini nih. Kadang-kadang seperti itu. Itu yang jadi akhirnya saya suka banyak ngomong itu, kalian nggak akan dapat apa-apa. Kalian itu belum tingkat apa-apa, saya bilang itu. Jadi jangan berharap sesuatu kalau kalian belum memberi.
Memberi itu dalam pengertian memberi medali prestasi, atau apa prestasi medali. kalian. Jadi jangan berharap sesuatu kalau kalian belum memberi ke daerah yang kalian bela itu. Iya, iya. Itu Mbak Mi rasakan itu ketika Mbak Mi jadi Pelatih, Pak. Ketika jadi atlet dulu, Ya. kan Mbak Mi nggak berpikir seperti itu. Itu yang nggak berpikir seperti itu hanya Mbak Ami atau yang lain-lain juga gitu? Sama kita. Jadi Mbak Mi bisa merasakan bahwa mereka jadi bukan pada ngejar saat kita bonus. persiapan, jadi kan kita pelatnas ya Pak ya. Iya. Di pelatnas itu kita tidak pernah menyinggung soal bonus. Bonusnya sekian, bonusnya ini begini-begini. Nggak pernah sama Fokusnya sekali. itu latihan, Kita cuma memberikan latihan. terbaik, apalagi kalau udah level internasional ya. Iya. Jadi Berjuang untuk Indonesia. yang saya ngelihat juga sama senior-senior saya ya yang macam 3 Sri Kandi, kita nggak pernah membahas soal bonus, nggak. Palingan ya kita curhatan pribadi atau curhatan teknik, cuman itu doang. Tidur, bangun, lari, makan pagi, latihan lagi, cuman yang itu. Pada saat kita istirahat ya kita istirahat, kita main game, kita apa, nggak ada sama sekali. Tapi beda dengan yang sekarang. Kalau saya lihat kayak Porda kemarin juga ya Pak ya, banyak atlet yang bertanya, kami bonus Depok berapa? Sampai saya itu kadang-kadang nggak memberitahu. Jadi kayak Porda kemarin itu saya sama sekali tidak pernah memberitahu atlet saya Pak, ini berapa? Nggak tahu, Kak, kami nggak tahu. Koni belum kasih tahu. Tiba-tiba kami ini dari dengernya katanya sekian, nggak tahu Kak, kami nggak tahu. Nah pada saat bertanding baru saya ini ada sekian nih. Tapi kalau kalian bisa lebih, bisa juara, kalian bisa dapat lebih. Iya, iya. Artinya itu bukan di 1-2 atlet aja, tapi banyak atlet Pak. Sekarang yang seperti itu ya orientasinya. Segitu levelnya baru level kota Depok gitu ya. Prestasi mereka juga mungkin belum terlalu kelihatan ya. Iya, sudah Pak. mikir bonus ya. Kadang-kadang juga para orang tua juga kadang-kadang bertanya kami seperti itu. Oh gitu. Jadi kan mereka selalu tanya perbedaan antara kita sama yang tetangga, daerah lain. Daerah lain, selalu gitu. Jadi saya bilang kalau anak ibu mau masuk Depok, kalau ibu bertanya atau bapak bertanya soal bonus, soal dapat apa, saya bilang nggak dapat apa-apa Bu, karena anak ibu belum apa-apa. Iya, tunjukkan dulu prestasinya. Iya. Iya, iya. Loh, jadi sebenarnya yang kelihatannya nih, mohon maaf, mempertanyakan seperti itu atletnya atau orang tuanya? Dua-duanya Pak, kadang-kadang. Jadi kadang-kadang saya ngomong, malah ada yang, kami kalau nanti Porda depan bonusnya berapa? Jangan ngomong soal bonus kalian prestasi aja dulu lah. Ya, ya. Saya bilang itu akan menyusul, semua itu akan menyusul. Jadi kadang-kadang gini Pak, pada saat kita istirahat latihan itu saya lebih banyak bercerita pengalaman Ami, pengalaman Ami dengan senior-senior Ami, dengan cara Ami latihan. Saya lebih banyak bercerita ke mereka. Pikir Ami mungkin dengan saya bercerita mereka bisa terbuka sedikit untuk kalaupun tanpa bonus itu dengan saya merasa saya jadi juara itu ada kebanggaan tersendiri untuk diri saya dengan orang tua saya. Selalu saya tanamkan seperti itu. Saya bilang insya Allah kalau kalian sudah juara ada itu prestasi, materi akan datang sendiri. Otomatis saya mengikuti ya. Saya bilang begitu. Insya Allah rezeki itu nggak akan tertukar. Tunjukkan dulu prestasi ya. Jadi kalian itu jangan, walaupun kalian punya skor tinggi, sudah merasa wah saya udah paling tinggi nih gini-gini. Kalian udah merasa sombong, udah bertanya soal begitu, itu kalian nggak akan bertahan lama. Iya ya. Jadi orientasi ya atau niatnya kalau udah mengarah ke hal-hal yang seperti itu bisa membuat prestasi juga turun ya Mbak ya. Iya. Kalau menurut Ami ya Pak ya, karena yang saya rasakan seperti itu Pak. Jadi pernah waktu ikut Indonesia Bangkit itu. Kami berempat itu skor udah paling tinggi di Indonesia, the best lah di Indonesia ya Pak. Kami berangkat ke Korea, latihan di Coach Kim, bangga nih, saya yang the best nih di Indonesia. Kita skor itu sudah 1.300-an untuk 4 jarak ya Pak.
Pada saat itu Coach Kim membawa kita ke seperti PON-nya Korea. Coach Kim cuma ngomong gini, kalian bangga dengan skor kalian? Iya coach, kami bangga, kami yang terbaik di Indonesia. Seperti itu. Dia bilang, tapi kenapa kalian terbaik di Indonesia tapi kalian tidak pernah menang dari Korea? Mulai dari kejuaraan Asia, pokoknya kan kalau di kejuaraan Asia itu kita ada beberapa stage ya Pak ya, ada 4 kalau nggak salah itu. Apanya? Pembagian, jadi setiap beberapa bulan itu ada kejuaraan Asia. Oh iya. Ya kan, tingkat Asia ada, dan kita itu kalau ketemu Korea udah nggak pernah menang. Nah, selalu digituin, kenapa kalian seperti itu? Padahal kalian yang terbaik. Kalau dilihat dari skor kalian itu, kalian sudah rata-rata lah dengan mereka. Tapi kenapa kalian tidak bisa pada saat pertandingan? Akhirnya beliau mengajak, Coach Kim mengajak kami ke kayak PON-nya Korea. Kami disuruh gini, ini hasil mereka, coba kalian lihat, kalian berada di ranking berapa? Ranking kertas pertama tuh ranking 1 sampai ranking 50-an kalau nggak salah tuh. Nama kami nggak ada. Kertas kedua nilai skor kami nggak ada di situ. Kertas ketiga nggak ada, baru kertas keempat ada. Oh. Di situ langsung kami diam. Ya Allah, ternyata kita merasa bangga nih, kita the best di Indonesia, tapi skor kita nggak ada apa-apanya di luar. Di Korea pun kita nggak ada apa-apanya, kita di kertas yang keempat, sedangkan satu kertas itu ada berapa nama. Nama atlet, ya. Saya bilang, kita sombong dengan ini. Akhirnya pulang ke camp lagi, baru kita, maaf coach, kami nggak akan seperti ini lagi, kami ingin yang lebih bagus lagi. Iya. Tapi dengan kepala agak menunduk, bukan mendongak seperti itu. Iya. Dapat pelajaran berharga ya Mbak ya. Bahwa kita merasa sudah hebat, sudah berprestasi, ada orang yang lebih hebat ya. Benar Pak. Iya. Nah ini tadi kita kan lagi bicara tentang kondisi atlet kita ya, yang ternyata menurut Mbak Mi dibanding dulu berbeda sekali ya. Iya. Motivasi, orientasi mereka seperti itu. Memang nggak boleh Mbak berharap bonus? Kalau menurut Ami sih boleh-boleh aja Pak ya. Tapi kalau bonus di atas segala-galanya itu juga kayaknya seperti apa ya Pak? Jadi istilahnya motif utama ya, motif utama jangan itu ya. Benar. Motif utama adalah berprestasi. Kalau Ami pribadi selalu saya tanamkan ke atlet, kebanggaan dulu untuk diri sendiri. Kebanggaan diri sendiri. Orang tua ya. Sama daerah, negara itu. Dan negara. Bonus dan materi itu akan menyusul. Akan mengikuti. Dan apa yang Ami rasakan, apa yang Ami lakukan itu alhamdulillah Pak, sama Ami juga. Kalau untuk Ami pribadi itu terbukti Pak. Ya. Saya nggak pernah mikirin gitu, saya nggak pernah bertanya ke Koni, bonus ini berapa? Saya nggak pernah. Tiba-tiba kalau saya pribadi pada saat jadi atlet itu selalu saya tutup, saya punya telinga, saya nggak mau dengar. Bisa merusak motivasi dan niat. Karena pernah juga waktu kita di Asian Games Doha, itu kita sudah ngelawan Korea nih Pak, kita udah masuk semifinal. Tiba-tiba manajer teriak, kalian menang, kalian masuk final, kita umroh. Ami nggak bisa lepas mana Pak. Oh. Jadi pada saat gini udah diam, dan itu dirasakan sama dua orang teman Ami juga seperti itu. Kok saya gemetar deh ingat gini. Yang keinget tadi, aduh umroh nih, kita umroh nih. Seperti itu akhirnya kita kalah. Merusak mental rupanya. Iya. Ya. Jadi dari situ saya udah pikir saya nggak akan mikirin itu. Saya mikirin dulu, saya fokus dulu dengan saya punya skor, saya mau yang terbaik dulu. Jadi yang terbaik dulu. Itu nanti akan menyusul. Bersihkan dari hal-hal yang sifatnya itu menurut Ami pribadi ya Pak ya. Iya. Cuman ada juga yang kalau dia tahu bonus tinggi itu akan lebih termotivasi. Ada juga yang seperti itu. Iya. Tapi yang Mbak Ami rasakan dulu, Mbak Ami kemudian teman-teman yang lain juga nggak seperti itu ya, dibanding yang sekarang. Oke. Kemudian dari segi mentalitas mungkin ya, motivasi dan sebagainya. Tapi kalau dari segi
Semangat latihan gimana Mbak atlet itu sekarang nih? Semangat sih Pak. Kalau disiplin itu kalau untuk atlet yang sekarang Ami tangani itu agak kurang. Mereka itu lebih banyak main HP, lebih banyak yang itu. Pengaruh gadget sekarang tuh lebih banyak itu. Jadi itu pengaruh. Akhirnya saya setiap latihan itu selalu HP disimpan, HP nggak boleh dipegang. Nanti pada saat istirahat baru boleh. Dan kalau mereka pegang, udah Ami, ya udah kamu lari, kamu push up. Ada sanksi ya. Ya. Kadang-kadang juga saya ngomongin, kami nggak kasih uang saku nih, kasih begituin, baru mereka mau ini. Harus ada apa ya? Harus ada ancaman dulu ya. Iya Pak. Kalau dulu kita kan sadar sendiri ya. Pada saat mau latihan, HP udah disimpan, udah kita latihan. Pada saat istirahat baru HP kita ambil. Kalau sekarang enggak Pak. Iya. Oke. Oh ya, saya dengar Mbak Ami juga karena prestasi di Panahan, kemudian dapat penghargaan ya dalam bentuk pekerjaan ya, diangkat sebagai pegawai negeri PNS ya di Kemenpora Pak. Di Kemenpora. Tugasnya apa Mbak? Sehari-hari harus sebagai pelatih Pak. Jadi kami para atlet yang prestasi itu diangkat jadi PNS di Kemenpora. Tugas kami itu cuma melatih Pak. Melatih, artinya nggak harus ngantor? Nggak. Jadi kami laporkan apa yang kami lakukan, terus ada data-data yang beri di sana, nanti ada tim verifikasi dari kantor melihat benar nggak kami melatih di sini. Jadi ada seperti itu. Jadi memang tugasnya di lapangan ya, melatih. Pak. Melatih. Karena mungkin diangkat berarti sebagai pelatih ya, sebagai pelatih. Jabatan fungsional pelatih. Jabatan fungsional pelatih. Oh alhamdulillah ya. Iya. Itu tahun berapa Mbak masuk? 2009. Cuman PNS-nya 100% 2010. Iya 2009 2010 ya. Iya. Waktu itu masih relatif agak lebih mudah dan banyak penghargaan kepada atlet berprestasi dengan masuk ke sebagai pegawai gitu ya. Iya Pak. Ya alhamdulillah, selamat. Makasih. Sekarang lebih susah loh Mbak. Iya. Nah Mbak Ami sendiri kan ada anak ya yang sudah mulai latihan juga ya. Siap. Ya. Udah usia berapa Mbak? Yang pertama itu sudah kuliah Pak, sudah 18 tahun. Yang kedua itu baru 10 tahun. 10 tahun ya. Iya. Yang pertama atas nama siapa Pak? M. Danu Gundewa Pak. Danu ya, panggilannya Danu ya? Danu. Yang kedua? Nami Kiara Pak. Oh, Nami udah mulai latihan latihan juga. Memang betul ya, keturunan ini. Mungkin kadang-kadang mikir gini, aduh atlet, saya punya alat nih, harganya lumayan. Oh iya. Jadi ya udah dong, ayo latihan dong, kayak gitu. Tadinya sih mereka larinya ke taekwondo, ayahnya kan taekwondo. Oh ayahnya taekwondo ya. Jadi saya kan juga nggak memaksa ya Pak ya. Cuman saya selalu ngobrolin soal panahan. Merayu. Jadi saya suka, ini loh begini, gini loh rasanya kalau menang. Kalau di panahan itu kita begini. Promosi, bisa selalu saya berbicara panahan sama anak-anak saya. Kadang-kadang kasih lihat video, lucu banget nih, ini coba nih lihat nih tekniknya seperti ini. Akhirnya mereka udah mulai tertarik. Akhirnya ya udah Bu, saya mau panahan deh, kata Mbak Danu juga gitu. Ayahnya nggak komplain. Ayahnya cuma begini. Jadi gimana taekwondonya? Saya bilang ya udah terserah mereka memilih yang mana. Iya. Yang mereka nyamannya yang mana gitu ya. Iya. Lagi pula tadi pertimbangan ya udah punya alat lengkap, mungkin sayang kalau nggak dipakai ya. Nggak sayang juga sih Pak, soalnya kan Ami juga saya kadang-kadang ngasih alat pribadi Ami, saya kasih pakai anak-anak yang saya lagi bina. Oh, ke atlet ya? Oh gitu ya, alhamdulillah, jadi amal soleh. Amin. Iya. Oke Mbak Ami, mungkin bagian akhir ya. Menurut Mbak Ami, perjalanan sebagai seorang yang bergelut di dunia panahan itu kira-kira menyenangkan atau gimana Mbak? Atau enggak? Apa yang Mbak Ami rasakan? Sangat menyenangkan Pak. Sangat menyenangkan ya. Ya. Jadi kalau menurut saya di panahan itu sudah dapat segalanya Pak.
Apa aja Mbak maksud segalanya? Apa misalnya apa? Dari materi alhamdulillah. Materi alhamdulillah ya. Dari segi hati bahagia itu alhamdulillah Pak. Ngelihat atlet binaan saya bisa jadi juara walaupun masih tingkat kejuaraan open, itu udah satu kebanggaan sendiri. Itu ngelihat iya. Jadi merasa bahagia ketika. Justru saya kalau di rumah itu saya suka sakit Pak, badannya sakit gimana. Tapi kalau ke lapangan saya sehat. Jadi kadang-kadang suami gini, ya udah kamu ke lapangan, kenapa nggak ke lapangan katanya begitu. Habis kalau kamu di rumah pasti sakit. Iya. Udah biasa bergerak dan harus bergerak ya. Iya Pak. Bergerak, jadi, berbuat sesuatu. Kadang-kadang juga kalau di lapangan ngelihat anak-anak latihan itu rasanya lain. Iya. Ya, terus di lapangan saya perhatikan yang ada tidak hanya atlet ya Mbak ya, orang tua itu umumnya ikut. Jadi kalau dulu kita latihan orang tua nggak ada ya Pak ya. Cuma ada pelatih. Gitu ya? Nggak gitu dulu ya? Nggak, saya jadi sama kayak anak M Danu Gunewa kan itu masuk PPLP. Saya nggak pernah turut campur. Pelatihnya kasih apa, saya nggak pernah mengomentari. Saya nggak pernah, palingan saya cuma nggak nanya, coba kamu nembak dia nembak. Kalau teknikmu seperti begini, kamu bisa nggak? Terus kata pelatih saya seperti gini, oke, benar kata ini. Tapi coba kamu seperti ini lagi. Jadi saya nggak pernah, kamu nggak boleh ngikutin pelatih kamu yang di sana, nggak. Oh gitu. Jadi saya cuma kasih masukan ke anak saya, coba kayak begini nak, tanpa mengoreksi yang hasil dari pelatihnya. Jadi ada kegiatan diskusi ya, ngobrol dengan anak hal itu, tapi kita tetap menyerahkan. Jadi kalau umpamanya, dan beberapa kali kalau saya yang sebagai pelatih, ada orang tua yang suka turut campur. Saya tuh suka gini, ya udah silahkan ibu yang berdiri di situ. Nyindir banget. Kadang-kadang karena saya sendiri ngerasain dulu, saya ditangani sama Donald Pandiangan sama Danelu Malesil ya, yang biasa saya panggil Kadanco. Saya itu suka bingung kalau dua-duanya masuk. Ini pelatih internasional loh, pelatih terbaiknya Indonesia. Kalau mereka dua-duanya masuk, saya bingung. Yang mana yang didengarkan? Cukup satu aja pelatih Mbak ya? Iya, jadi cukup satu arahan saja. Untuk tekniknya. Jadi kadang-kadang ada orang tua, ini begini. Saya diam aja dulu. Ngomong ke orang tua, Bapak mau atau Ibu mau di situ? Ya silahkan, daripada anaknya bingung. Saya nggak mau atletnya kita bingung. Iya. Hasilnya nggak akan maksimal Pak. Jadi aturan, kalau saya jadi pelatih di lapangan, aturannya saya gini, orang tua tetap duduk. Cukup mengantar. Serahkan anak kalian ke kami, insya Allah kami akan beri yang terbaik. Untuk jadi juara atau nggak juara itu kan tergantung, kita balik lagi kembali ke anaknya ya Pak ya. Seperti itu. Iya. Ya alhamdulillah sekarang udah mulai saling memahami. Karena banyak juga pelatih yang untuk sekarang kan Panan itu juga udah booming ya Pak ya. Jadi banyak pelatih-pelatih yang kalau kami istilahnya itu pelatih netizen. Jadi melihat dari YouTube, melihat dari ini, baru mereka itu. Wah saya udah bisa nih. Banyak yang seperti itu. Tapi kan ada aturan Mbak ya. Iya. Pelatih kan harus ada sertifikat. Ada Pak. Iya. Tapi yang netizen banyak juga ya. Banyak. Atlet pun seperti itu Pak. Jadi kadang-kadang saya ngeliat di YouTube seperti ini. Jadi contohnya yang ini, kadang-kadang kalau di YouTube kelihatan kalau kita lepas panah itu kan ada seperti ini. Mereka selalu berpikiran bahwa ini mendorong. Ya, benar. Oh gitu. Kita harus dorong, tangan kiri harus didorong. Sebenarnya saya bilang bukan dorongan, itu karena tekanan yang ini kita lepas, ini otomatis akan seperti bergerak. Seperti itu, bukan karena hasil dorongan. Jadi banyak gitu kayak kadang-kadang ya udah kalian berlatih deh sama YouTube aja. Kadang-kadang seperti itu karena mereka selalu bertanya, tapi saya juga ambil positifnya. Dengan mereka bertanya seperti itu, saya juga harus siapkan jawabannya. Iya. Jadi saya harus lebih ini lagi seperti itu Pak. Iya. Artinya memang tetap bahwa yang namanya latihan itu harus ada pelatih ya. Dan pelatih itu mereka kan
secara ketentuan kan mereka adalah orang yang harusnya punya sertifikat, punya sertifikasi, artinya dianggap mumpuni ya. Nggak cukup hanya dari gambar, video, YouTube gitu ya Mbak ya. Karena ada dasar-dasar yang harus sebenarnya dari kalau kita ngelihat itu kita juga harus ngerasain. Iya ya. Dan juga kan latihan itu kan ada tahapan-tahapan. Iya, kalau yang di YouTube kesannya sudah. Kalau yang di YouTube itu kan kebanyakan yang sudah jadi. Sudah jadi. Jadi mereka nggak tahu awal mulanya itu seperti apa. Iya. Latihan dasarnya itu seperti apa. Mereka sudah yang ngelihatnya itu sudah jadi. Yang di YouTube itu pemanah-pemanah sudah jadi. Tapi pada awalnya itu seperti apa mereka nggak tahu. Dan nggak merasakan beratnya. Posisi body formnya itu seperti apa. Yeah. Dan kesalahan dalam hal teknik seperti itu bisa berpengaruh pada tubuh ya Mbak ya? Bisa Pak. Merusak? Iya bisa. Bisa merusak ya? Sama posisi badan kita. Kalau posisi dasarnya itu body form itu kita harus normal. Serileks mungkin, senormal mungkin yang seperti ini. Tapi kebanyakan itu selalu seperti ini. Dadanya naik gitu. Jadi kan lengkungan punggung itu bisa lama-lama, kalau anak-anak yang masih dalam masa pertumbuhan kan dia punya tulang belakang bisa berubah Pak. Berubah ya. Karena kan beban, kita tak narik beban. Ya harus hati-hati ya. Artinya harus berlatih dengan pelatih yang tepat. Benar Pak. Dengan teknik dan cara yang tepat ya. Kalau enggak marah bisa istilahnya destruktif, merusak tubuh ya. Makanya selalu saya tanamkan body form dulu, yang kita bentuk body form dulu. Body form ya. Ya. Baik kalau gitu Mbak Mi, udah cukup banyak hal-hal yang sudah Mbak Mi sampaikan. Tentunya berharap bahwa apa sharing pengalaman dan pengetahuan dari Mbak Mi itu bisa memberikan manfaat khususnya buat pengembangan olahraga panahan dan juga menginspirasi nih buat para atlet secara umum maupun khususnya atlet panahan. Terima kasih Mbak Mi sudah memberi waktu berbincang. Next time mudah-mudahan bisa kita sambung lagi obrolan kita. Terima kasih sama-sama Pak. Salam olahraga Jaya, Depok unggul. Terima kasih.